Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Marta Romaito dengan NIM 210305034 dari Prodi Teknologi Pangan, kelas 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan pangan dengan suhu tinggi, mata kuliah dasar satuan operasi, dengan dosen pengampu Ibu Mimi Nurmina, STP MSI. Berikut adalah kurva pertumbuhan bakteri. Terdapat 4 fase yang ditunjukkan pada kurva berikut. Fase pertumbuhan bakteri terdiri dari yang pertama fase lag, yang kedua fase log atau fase eksponensial, yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat fase kematian. Fase lag adalah fase di mana mikroorganisme melakukan adaptasi sesuai dengan lingkungannya, sehingga belum terlihat jelas pertumbuhan yang nyata. Fase log atau fase eksponensial adalah fase di mana mikroorganisme melakukan perbanyakan diri dengan kecepatan yang maksimal dan secara konstan, sehingga terlihat pertumbuhan yang nyata. Yang ketiga, fase stasioner adalah fase di mana kecepatan pertumbuhan sudah mulai melambat karena faktor nutrisi dan faktor lingkungan, sehingga mikroorganisme mengalami kematian dan jumlahnya menjadi tetap. Yang keempat, fase kematian adalah fase di mana pertumbuhan sel berhenti dan kematian lebih banyak dibandingkan pertumbuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan mikroorganisme terhadap panas. Yang pertama, air. Ketahanan meningkat dengan turunnya AW atau kadar air. Bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh pada AW lebih kecil dari 0,91, sedangkan kamir dan kapang tidak dapat tumbuh pada AW di bawah 0,88. Yang kedua, lemak atau karbohidrat atau protein. Ketiga komponen ini dapat melindungi mikroorganisme dan meningkatkan ketahanan panas. Adanya lemak pada medium pemanasan akan meningkatkan ketahanan panas mikroba. Lemak dianggap sebagai pelindung sel mikroba. Medium pemanasan yang mengandung karbohidrat atau gula akan meningkatkan ketahanan sel mikroba terhadap panas. Protein yang terdapat di dalam medium pemanasan dapat bersifat melindungi mikroba terhadap panas. Yang ketiga, pH. Mikroorganisme yang ditumbuhkan pada pH optimum lebih tahan terhadap panas. Kisaran pH pertumbuhan bakteri sekitar pH 4-8, sedangkan kapang pada pH 1,5 sampai 8,5. Yang keempat, ketahanan panas. Ketahanan panas mikroba biasanya dinyatakan dengan istilah waktu reduksi desimal atau decimal reduction time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah spora 10 kali lipat pada suhu tertentu. Waktu kematian karena panas atau thermal death time, yaitu waktu yang dibutuhkan pada suhu tertentu untuk membunuh mikroba dan sporanya. Harga DT adalah waktu dalam menit pada suhu tertentu dalam derajat Fahrenheit yang dibutuhkan untuk membunuh 90% dari jumlah populasi mikroba yang ada. Yang kelima, suhu atau temperatur. Berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya, mikroba dapat dibedakan atas 3 grup, yaitu psikrofilik yang dapat bertahan hidup pada suhu lebih kecil dari 20 derajat Celcius, yang kedua mesofilik yang dapat bertahan hidup pada suhu 20 derajat sampai 45 derajat Celcius, yang ketiga termofilik yang dapat bertahan hidup pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama blanching, yang kedua pengeringan, yang ketiga pasteurisasi, dan yang keempat iradiasi. Yang pertama blanching. Blanching adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan dengan menggunakan panas yang biasanya dilakukan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran. Enzim yang tahan panas pada jaringan tanaman atau sayur-sayuran adalah katalase dan peroksidase. Blanching dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan dengan uap air atau air panas secara langsung pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama lebih kurang 10 menit. Untuk bahan pangan biasanya dilakukan pada suhu 82 derajat sampai 93 derajat Celcius selama 3-5 menit. Selanjutnya, pasteurisasi. Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, tetapi dengan waktu yang bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung pada tingginya suhu yang dipakai. Pada suhu 145 derajat Fahrenheit atau 62 derajat Celcius, dilakukan selama 30 menit. Pada suhu 160 derajat Fahrenheit atau 71,1 derajat Celcius, dilakukan selama 15 detik. Pemanasan pada suhu di atas 73,9 derajat Celcius atau 165 derajat Fahrenheit dapat membunuh hampir seluruh bakteri patogen. Yang selanjutnya, pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan sebagian air yang dikandungnya dengan penggunaan energi panas. Mikroorganisme membutuhkan air bebas untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada makanan dengan AW yang
rendah atau lebih kecil dari 0,61. Spora yang tidak melakukan metabolisme dapat bertahan pada kondisi AW rendah, dan apabila kondisi sesuai spora tersebut akan melakukan germinasi. Penurunan AW dapat dilakukan untuk pengendalian mikroorganisme. Cara-cara penurunan AW antara lain dengan pengeringan, penguapan, penambahan garam, dan penambahan gula. Yang selanjutnya, iradiasi. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pangan, serta membebaskan dari jasad renik patogen. Iradiasi makanan adalah penggunaan radiasi dari isotop radioaktif dari kobalt atau cesium dari pembangkit yang memproduksi sinar beta, gamma, atau sinar X yang jumlahnya terkendali sehingga makanan tidak bersifat radioaktif. Iradiasi memanfaatkan sinar beta, gamma, atau sinar X yang diproduksi oleh kobalt 60 dan cesium 137. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Jika ada salah kata atau salah data, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.